Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun dalam keadaan hujan yang sangat lebat, kita dengan rahmat Allah SWT telah mendirikan salat fardu isya dengan berjamaah dan qiyam Ramadan sampai selesai. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Pada malam hari ini itu judul ceramah kita yaitu tentang salah satu peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan ini di zaman Nabi SAW dan para sahabat, yaitu perang Badar Al-Kubro. Dan pas malamnya tanggal 17 Ramadan, perang Badar Al-Kubro itu tahun kedua Hijriah, itu pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Jadi waktu malam akan terjadi peperangan besar antara kaum muslimin, para sahabat Nabi yang datang dari Madinah dan berjumpa di lembah Badar, yang di situ ada sumur Badar kan. Itu waktu malam besok paginya porang lo, malam tu pas hujan robek lagi. Contoh ko lah tiba. Besok pagi perang Badar. Tapi hari dulu Jumat, esok pagi Senoyan. Esok pagi tak jadi perang Badar. Subhanallah. Jadi memang topik malam tanggal 7 Ramadan. Malam itu dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah kan, para sahabat itu diserang oleh rasa kantuk yang sangat kuat sehingga mereka ketiduran. Jadi loloknya para sahabat itu, sedangkan Nabi SAW dijelaskan dalam hadis itu tetap mendirikan sholat sampai pagi, sampai subuh di bawah sebatang pohon. Jadi di lembah Badar itu. Jadi Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, itu kita akan sampaikan sedikit tentang kronologis semuanya, sebab terjadinya peperangan Badar itu. Jadi Abu Sufyan dari kafir Quraisy Mekah itu didengar oleh beritanya oleh Nabi dan para sahabat membawa kapilah dagang dari Yaman itu 1000 ekor onta, dalam hadis Muslim 1000 unta, dan 50.000 dinar uang emas. Hanya dikawal oleh lebih kurang 70 orang. Harta yang banyak tuh dikawal oleh lebih kurang 70 orang aja yang mengawani Abu Sufyan bin Harb. Makanya Nabi membawa para sahabat untuk menghadang. Jadi pertama niat Nabi dan para sahabat itu untuk menghadang kapilah dagang saja. Cuma Abu Sufyan kayaknya codiok kan, setelah mendengar berita Nabi dan para sahabat dari Madinah, jarak antara kota Madinah dengan Badar itu lebih kurang 130 kilo. 130 kilo dari Bangkinang Jalan Kapasir kan, sekitar itulah jarak ada di kota Madinah, lembah Badar tuh. Jadi Abu Sufyan kok dikirim utusan ke Mekah, kemudian disampaikan kepada kafir Quraisy Mekah bahwa kapilah dagangnya, hartanya terancam oleh Nabi dan para sahabat. Akhirnya bersiaplah kafir Quraisy itu dari Mekah untuk datang ke Badar.
menyerang kaum muslimin. Sementara kafilah dagang Abu Sufyan itu akhirnya bisa diselamatkan oleh Abu Sufyan mengambil jalan lain. Dan mendengar berita kafir Quraisy datang dengan rombongan yang sangat besar, jadikan Nabi dan para sahabat itu berjumlah hanya 313 orang. 3 boleh uangnya. Kendaraan mereka hanya 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. 70 ekor unta. Uangnya 3 boleh, kuda 2 punya, unta 70. Sementara kafir Quraisy Mekah itu datang dengan 950 sampai 1000 orang. Kendaraan kuda 100 ekor, onta 700 ekor. Itu adalah pasukan yang sangat besar. Jadi tidak nanggung Abu Jahal, bro. Jadi kelompok Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf yang menantang dakwah Nabi di Mukarramah, sebenarnya itu yang batigo dua dia tuh, itu yang Utbah bin Rabi'ah, kemudian Saibah bin Rabi'ah, kemudian Al-Walid bin Utbah. Itu ini berdua dia dan anak seorang. Itu yang perang tanding tuh. Jadi seluruh pembesar Quraisy Mekah itu datang nak menyerang kaum muslimin. Hanya tinggal Abu Lahab aja. Abu Lahab tidak apa ya? Sesudah payah yang kafir Quraisy itu kan kecuali Abu Lahab. Abu Lahab kok ada wakilnya di mewakilinya datang ke Badar. Jadi bapak ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya cerita perang Badar itu panjang kan? Dalam hadis riwayat Muslim itu panjang cerita perang Badar. Ada Nabi SAW itu datang dengan para sahabat dengan pasukan yang kecil, kemudian setelah sampai banyak sebenarnya rentetan cerita perang Badar kan? Kejadian-kejadian sampai di perang Badar. Nabi mengutus utusan Ali Zubair bin Awam untuk menengok di Badar itu. Banyak pasukan kaum musyrikin Mekah itu kan. Basure 2 orang pemuda sedang mengambil air minum unta. Jadi ditangkap oleh orang di sahabat diinterogasi di sumur Badar itu kan. Kemudian lalamu mengakunya pembantu Abu Sufyan. Rupanya ini matu-matu juga. Ini nak menengok kekuatan kaum muslimin. Akhirnya datang Nabi SAW setelah selesai salat, tanya berapa jumlah, di mana posisi pasukan kafir Quraisy? Maka pemuda aku menjawab di sebalik bukit ikuannya, di dekat Badar, di lembah Badar itu. Kemudian berapa onta? Berapa jumlah onta yang disembelih tiap hari? Kata pemuda tadi sekitar 9 sampai 10 ekor. Makanya Nabi dari jumlah unta yang dibantai itu, disembelih itu tahun 7 jumlah berarti uangnya Nabi sekitar 950 orang sampai 1000. Rupanya si kuntoro satu orang makan kan. Jadi tidak tanyong tidak omongnya yang pemuda itu. Cuma Nabi hanya tanya bapak itu disembeli unta sari. 9 sampai 10 ekor. Artinya Nabi sekitar 950 sampai 1000 orang pasukan kafir Quraisy itu ingin menghancurkan kaum muslimin. Maka menanggung itu kan waktu pertama Nabi bermusyawarah dengan para sahabat apa cara. Jadi kata para sahabat Abu Bakar, Umar kan tawi. Kita tetap pada rencana semula. Tawi menyerang kaum muslimin. Pokoknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam itu turunlah hujan yang sangat lebat. Jadi cerita tadi kan. Kemudian mereka tertidur untuk memulihkan tenaga. Jadi ponolok kok untuk memulihkan tenaganya kan. Kemudian pagi subuh Jumat itu maka mulailah berhadapan 2 pasukan di lembah Badar. Ketika itulah ditantang ada orang kafir Quraisy itu adu tanding. Tanding kan.
Tanjung seorang lawan seorang. Maka maju 3 orang di kapal Quraisy itu yang tadi, Utbah bin Rabi'ah, siapa tadi? Saibah bin Utbah bin Rabi'ah, kemudian Al-Walid bin Utbah. Bak saudara jana anak nyora, bertiga mati ketiga orang. Maju bertiga. Maka majulah 3 orang pemuda dari kaum Ansor. Maju bertiga pemuda kaum Ansor kok. Siapa kalian kanya? Utbah kok. Kami pemuda di kaum Ansor. Oh, tidak bisa lah. Kami nak mancing lawan yang sepadan. Dianggap remeh pemuda Ansor kan dek orang bertiga kok. Maka Nabi memerintahkan, wahai Hamzah maju, wahai Ali maju, wahai Ubaidah bin Al-Haris maju. Jadi bertiga lah maju sahabat itu kan. Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, kemudian Ubaidah bin Al-Haris maju. Kalau Ali kok Pak jen Hamzah kok subhanallah. Sekali love you aja mati yang Badur. Ubaidah kok inyo lagak tu. Inyo ponai karena tusukan pedang lawannya tadi sehingga kakinya kok tombukan tumbang. Maka datanglah. Jadi perang tanding 1 lawan 1 kok boleh membantu. Boleh membantu. Kawan yang bodoh kok boleh membantunya bertiga lawan bertiga nomor kan. Jadi di ko jauh Hamzah dan Ali kok lawan Abu Ubaidah tadi, langsung mati je. Berarti ketiga-tiga mati. Dari kafir Quraisy dulu. Waktu tambah panik tiung kafir Quraisy kan mulai dah terjadi perang besar di Badar itu. Dan sebelumnya Nabi sehari sebelumnya lah tunjuknya Nabi kan sikonya sampai mati Abu Jahal kayaknya. Siko sampai mati siapa tadi? Umayyah bin Khalaf. Siko pokok apa yang dijelaskan oleh Nabi itu pas situ mati saudara. Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Saibah bin Rabi'ah. Jadi situ mati saudara. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, dan sebelum peperangan itu maka Abu Bakar memberikan usul membuatkan kemah untuk Nabi ko di Tebuki. Dibuat kemah untuk Nabi di Tebuki, berjago-jago kalau kalah dalam peperangan kau Nabi ko seorang lari dan disiapkan kendaraan. Karena kata Abu Bakar di Madinah orang menunggu Nabi kan, walaupun kalah dalam peperangan Badar kok, tapi di Madinah tetap kaum muslimin menunggu Nabi dan para sahabat yang selamat. Maka disiapkan kendaraan untuk Nabi ku lari kalau kalah. Tapi alhamdulillah, maka itulah doa Nabi kan. Iko bahasa Indonesia ya sebutnya. Ya Rabb, jadi buki ko Nabi berdoa, ya Rabb, jika engkau membinasakan kelompok ini dari ahli iman, maka engkau tidak akan disembah lagi di bumi selamanya. Itu doa Nabi. Jadi kalau lah ya Allah Ta'ala ya kan, kalau engkau binasakan kelompok ini dari ahli iman ini, maka engkau tidak akan disembah lagi selamanya di bumi. Tapi alhamdulillah Allah membantu pertempuran kaum muslimin sahabat Pak dengan menurunkan 1000 malaikat. Itu dia di dalam Al-Quran kan, 1000 malaikat yang turun secara berurutan. Untuk membantu kaum muslimin. Dan dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan membezong yang dibunuh oleh malaikat dan dibunuh oleh sahabat itu adalah ujung jarinya. Jadi dalam Al-Quran itu dijelaskan setelah disembelih, dipotong lehernya oleh malaikat itu, dipotong ujung jari itu ya. Berarti kalau terpotong ujung jari orang kafir Quraisy itu mati ya, itu malaikat bunuh. Dan pasukan malaikat itu dipimpin oleh Jibril alaihissalam. Jibril itu ngari. Maka Nabi tengok sahabat Abu Bakar kan, ya Abu Bakar bergembiralah Jibril telah datang pasukan. Itu ngari pasukan malaikat kan yang membantu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kini kan awak menengok di dunia kok ada lebih kurang 2 miliar lebih umat Islam mungkin yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak juga menyembah yang lain kan. Ini banyak juga menyembah kedudukan, menyembah haroto. Itu kadang perlu LP masih berondolan pada sembahyang Jumat kan. Pada salat Jumat.
Dia tengok, tidak puasa orang, tidak sholat Jumat dah, tidak sholat dah, lebih mengutamakan berondolan lah. Kau tengok ada kata itu kan. Dan itu tak bisa sampai kini, tak ada bo bisa awak mah mencari jalan apa cara kan. Makanya menegakkan itu termasuk salah satu hikmah pelajaran pada perang Badar. Menegakkan kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Menegakkan kebenaran, walaupun menegakkan kebenaran kok orang tentangan kan itu. Lalu beberapa kali usaha kita lakukan tapi alunnya ada basil kan. Itu. Jadi itu bentuknya kan. Jadi Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, di antara akhirnya kekalahan adalah di pihak kafir Quraisy. Walaupun jumlahnya banyak, tapi tidak menjamin kemenangan. Jadi kalah kafir Quraisy kok. Jumlah korban di kafir Quraisy itu 70 orang mati, kemudian 70 orang ditawan. Kafir Quraisy sudah itu lagi ya. Di pihak kaum muslimin hanya 14 orang. Ompek boleh orang yang matinya, yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dikuburkan setelah peperangan Badar, hari Jumat. Sehari buangnya sampai sore. Sorenya berakhir peperangan dan kaum kafir Quraisy ini pulang ke Mekah dengan kekalahan telak. Kafir Quraisy. Makanya kalau tengok di dalam penjelasan para ulama itu ada beberapa pelajaran daripada perang Badar itu. Inna fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi yang pertama dijelaskan oleh para ulama adalah bahwa kejahatan akan dibalas sepadan dengannya. Jadi orang kafir Quraisy yang mati di Badar itulah yang paling pertama menantang dakwah Nabi di kota Mekah. Sehingga mereka mengusir malu Nabi dan para sahabat itu dari tanah kelahiran mereka. Dan para sahabat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pindah ke kota Madinah, hijrah ke Madinah, itu meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda. Tidak ada bobok. Jadi itu dia Allah oleh orang kafir Quraisy kan. Dan Nabi mendapatkan tantangan dan rintangan sangat berat. Abu Lahab itu ya. Abu Jahal bin Hisam, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Muawiyah, apa tadi? Umayyah bin Khalaf. Itu dia centing-centing mokaro yang menghalangi dakwah Nabi SAW. Jadi itu luar biasa kan. Akhirnya mereka terkubur di sumur Badar. Dihinakan oleh Allah SWT dalam peperangan Badar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menegakkan kebenaran dan menghancurkan orang kafir lebih mulia dari sekedar memeras kafilah dagang. Jadi maksud pertama Nabi dan sahabat itu kan hanya untuk menghalang kafilah dagang Abu Sufyan. Tapi memerangi orang kafir, Mekah menghancurkan, membinasakan orang kafir itu jauh lebih mulia daripada sekedar harta benda. Mendapatkan harta benda rampasan. Jadi itu. Artinya menegakkan kebenaran nih kok. Dan tadi perlu perjuangan dan akan banyak mendapatkan tantangan, kesulitan. Awak aja lo contoh di rumah tangga kan. Ini kadang ada orang tidak tolong dia menyabui itu anaknya tidak sholat dah. Tidak apa mau puasa kan. Tapi orang tua tidak tolong nyabui dia. Loma. Makanya kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran walyughayyirhu biyadihi. Apabila kamu melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Fa in lam yastati fa bilisani. Apabila kamu tidak sanggup, dengan lidah. Nyobui aja nak ya tolong. Wa in lam yastati fa biqalbihi wa zalika ad'aful iman. Kalau nak yo tolong nyobui berarti hanya membenci kemungkaran itu dalam hati, dan itu adalah lemah-lemah iman, ada apul iman. Jadi tidak tahu dia buat nyabu ileh.
Di Pengawan tu, Pak. Hari kedua puasa. Orang bujang je orang gadi dari jembatan Pengawan tu. Awak lalu situ, tak ada malu dah. Tak tolak bonti nyobuk dah. Itu memanglah lemah iman kan. Tak tolak dah. Tahu. Sekedar mau bonti, ngapo kalian siko? Oh, jadi lah sedih kan. Tak tolak dah. Air lewat ni. Apa bulan puasa. Jadi gini memang gawat kemaksiatan. Akhirnya memang dia cakut dia banyak lah. Payah juga lagi itu kan dia tak tolak lah. Nyobuk pun tak tolak dah. Itulah loma iman kan. Menegakkan kebenaran. Ya kan ada dua kan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf kok insyaallah tak payah dah. Selaku amar ma'ruf senangnya. Tak awak dah. Jadi nahi mungkar kau yang bagi mencegah kemungkaran kau. Makanya pada diskusi buat kawan-kawan kan, kalau dulu tahun 90-an, 2000-an itu ketika masyarakat kampung kau masih kompak kan, itu sonang dulu mah mencegah kemungkaran kau. Pernah basmi apa-apa dia bukit tu, kau ada yang menjual tuak. Pernah dulu berdatangi sesama bambi minuman koi sesuatu kan. Kalau di balai itu yang tak puasa dulu pernah waktu Jumat sesama. Jadi malunya kan. Kalau kini berbuat kesepakatan tak berjalan. Jadi nampak lomanya persatuan dan kesatuan awak dalam membasmi kemungkaran kau. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kau menjadi bahan apa awak semua kan. Apa cara supaya awak kompak balik mah membasmi kemungkaran kau. Yang kedua, kemudian yang ketiga, perjuangan iman dan keistiqomahan butuh pengorbanan dan kesabaran. Tentu para sahabat tadi kan. Kemudian yang keempat, anjuran berdoa dalam segala keadaan, dalam setiap keadaan. Jadi bagaimana Nabi SAW berdoa kepada Allah di saat-saat yang penting. Jadi awak pun dianjurkan di dalam kesulitan, menghadapi kesulitan, musibah, itu dianjurkan awak banyak berdoa. Berdoa kepada Allah SWT, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kemudian yakin akan datangnya pertolongan Allah SWT. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Wa yusabbit aqdamakum. Ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.